Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Malvin Ferdian Tanzil. Dan pada malam hari ini, mereka mempresentasikan tentang gimana sih cara saya untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk acara DIC nanti. Oke, sebagai misi kita pada yang akan saya bahas pada hari ini adalah misi kita itu adalah kita tuh harus mengumpulkan dana 30 juta dalam waktu 2 bulan. Which is kalau misalkan kita bandingin dalam 1 bulan itu harus 15 juta dalam 1 bulan ya. Itu seminimal gitu. Nah, sebagai timeline overview, bulan Februari, which is pada hari ini, kita tuh membahas gimana sih pembahasan juga rencana kegiatannya nanti. Karena kenapa? Karena bulan Mei itu acara akan dimulai. Sebenarnya Mei akhir, tapi kita set untuk Mei saja. Nah, di bulan Maret dan April, itu kita punya waktu 2 bulan untuk mengumpulkan dana dan juga sponsor-sponsornya. Sebagai contoh ya, bulan Maret kita harus mengumpulkan dana dan juga mendata sponsornya, dan juga kita harus menghubungi sponsor tersebut. Lalu di bulan April, dana yang sudah terkumpul itu harus setidaknya 75%, dan juga sponsor itu udah harus tanda tangan SPK-nya. Kenapa? Untuk biar kita bisa secure sponsor tersebut, biar kita tuh nggak bakal kemana-mana lagi dah gitu. Nah, gimana sih strategi saya? Strategi saya adalah yang pertama kita bisa melakukan jual barang di jasa juga open PO. Nah, open PO sendiri tuh kita bisa berupa makanan ataupun merchandise. Kenapa saya bilang open PO? Karena open PO-nya bersifatnya kalau misalnya kita melakukan kita jual nih, kita jual di sosial media kita nih. Ya udah. Jadi open PO itu sifatnya kalau misalnya orang pesan baru kita buatkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang itu pesan, misalkan orang pesan makanan atau merchandise, ya udah kita baru buatkan. Gunanya kenapa? Untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Lalu yang kedua, open paid promote. Open paid promote-nya gimana sih maksudnya? Contoh UKM badminton, mereka tuh mengadakan turnamen badminton di Binus Alam Sutra contohnya. Ya udah, kita kan sebagai DC nih. Ya udah kita bisa open paid promote aja kayak kita menawarkan jasa untuk memasarkan suatu iklan. Ya udah, biar UKM badminton tuh bisa approach ke kita kasih biayanya, oh biayanya segini, kalau misalkan untuk posnya 3 hari atau posnya 1 minggu full biayanya segini gitu. Ya udah, bisa jadi seperti itu. Gunanya kenapa? Supaya kita bisa mengumpulkan dana lebih cepat lagi gitu. Nah, lalu yang kedua, pencarian sponsor. Pencarian sponsor ini adalah kita tuh bisa membuka lowongan sponsor di sosial media. Oke, misalkan nih kita open sponsor for DSC untuk acara DSC gitu. Ya udah, jadi kita bisa buatkan link Google Form juga di bawah sponsor ini ingin data jadi sponsor di acara DSC nanti gitu. Yang kedua, bisa approach dan juga hubungi sponsor itu sendiri. Jadi ini maksudnya apa sih? Semisal nih, kita kan pengen sponsor kita, contohnya Indomie. Ya udah, kita bisa approach langsung ke Indominya, kayak mau nggak sih Indomie jadi sponsor kita, jadi kita tawarin segini kami bisa dapat segini gitu, jadi kami maunya segini gitu. Intinya jadi kita tuh juga melakukan musyawarah mufakat lah, jadi biar sama-sama dapat keuntungan yang kita harapin gitu loh. Jadi kayak ibaratkan tuh ambil jalan tengah gitu. Lalu yang ketiga, tim sendiri itu maksudnya apa sih? Nah, tim sendiri itu adalah misalkan contoh saya punya teman namanya Andi. Nah, udah. Andi ini punya ayah yang bekerja di bidang makanan. Nah, ya udah kita tawarin saja mau nggak menjadi sponsor di acara DIC nanti. Kita bakal kayak sih. Jadi itu kita tuh bakal mempromosikan usahanya ayah Andi ini atau ya udah biar bisa lancar ke depannya gitu. Dan juga kita tuh juga bisa bekerja sama dengan UKM lain gitu dengan untuk mencarikan sponsor gitu. Bisa UKM lain nih mau jadi sponsor, ya udah kita bisa tawarin sama UKM itu sebagai sponsornya, dan dengan syarat mereka harus membayar kita sejumlah uang gitu. Saya yakin dengan dua strategi ini kita bisa mencapai dana yang kita harapkan atau bahkan bisa lebih gitu. Oke, itu statistik dari saya. Terima kasih.